sarung aku itu mana ya? Apa ada? Mana ya? Ada baju dipakai lagi. Aku sapu. Gak ada beneran lagi. Jangan-jangan diambil sama teman-teman, nggak bilang. Aku tanya ke Sauda dulu deh. Sauda, kamu yang ngambil hijab abu-abu itu ya? Yang hijab warna abu-abu buat seragam hari Rabu pagi. Ada hijab? Iya, iya hijab warna abu-abu itu. Kan udah aku. Iya. Ya kalau gitu siapa lagi coba yang mau ngambil? Ngapain aku ambil hijabnya? Buat apa loh? Ya kan cuma kamar tuh cuma 4 orang kan. Sedangkan Putri sama Nisa tuh lagi pulang dijemput orang tuanya. Terus siapa lagi yang ngambil? Terus ngapain kamu di aku? Serem tuh apa? Ya aku juga nggak tahu kamu ngambil apa enggak. Tapi buktinya kan cuma di kamar tuh cuma kita 2 orang aja. Nisa sama Putri tuh pulang dijemput orang tuanya. Dan aku udah cari hijab aku dari semalam, nggak ada dan nggak ketemu. Terus kenapa kamu bilang aku? Hijabmu itu hilang sendiri kan? Ya kan biasanya teman-teman tuh Nisa Putri kamu juga sering kan kayak pinjem dasi, pinjem ikat pinggang aku, tahu-tahu nggak ada gitu aja. Cuma baru balik beberapa hari di meja. Ini pertama aku nggak ambil hijab. Ya soalnya nggak ada lagi orang di kamar, Sauda. Terus aku mau nuduh siapa? Angin sepoi-sepoi, ya nggak mungkin dong. Kan udah aku cari, udah aku bilangin gitu loh. Kamu nggak bilang? Ya nggak ada orang, aku nggak kemana-mana. Pakaianku juga aku taruh di lemari semua. Apaan sih lu tuh jadi orang sering banget sih, Sa? Nggak bisa bantu teman sekamarnya. Emang aku ada di sini? Nggak tahu. Ada apa? Ya udah jangan sewot gitu aja kali. Ada apa? Jangan ribut-ribut. Nah, kenapa sih tadi permasalahannya? Ini siapa yang mau cerita terlebih dahulu? Ya mungkin Hanim dulu deh yang cerita. Gini loh Ustazah, jadi guru saya tuh bilang nggak tahu siapa yang ngambil. Terus Kerudung buat hari Rabu itu loh, buat seragam hati yang warna abu-abu. ya jadi kerudung kamu hilang. Terus kamu ada sangkut pautnya sama Sauda itu karena apa? Nah itu dari tadi udah aku. Ya bentar dong, aku mau jelasin dulu ke Ustazah. Bentar ya, jangan emosi dulu Kan ya. kita Mbak itu Sauda. sekamar berempat, aku, Sauda, Nisa, Putri. Putri sama Nisa tuh lagi dijemput sama orang tuanya. Jadi kayak nggak mungkin gitu nggak sih? Mereka aja belum balik sekarang dari hari Jumat kemarin. Siapa lagi coba? Oke, dari Mbak Hanim udah selesai kan? Nah, Ya. dari pendapatnya Mbak Sauda juga apa ini? Kita belum aku tanpa nggak ada jelasan, ganggu orang aja. Jadi sebelumnya Hanim ini udah coba periksa-periksa dulu nggak sebelum nuduh Sauda? Udah Ustazah, tapi gak ketemu. Udah dari semalam aku bongkar 5 hari cari-cari tapi gak ketemu. Terus gimana deh? Nah, mungkin bisa nanti Ustazah bantu sama Sauda bantu, coba kita cari bersama-sama lagi. Kok aku bantu ngapain? Dan kan di sini yang terlibat konflik kan antara Sauda sama Hanim karena di sini kalian sekamar dan kebetulan teman sekamar kalian yaitu Anissa sama Putri nggak ada, jadi ya nggak salah juga sih menurut pendapat Ustazah kalau Hanim itu menuduh Sauda. Jadi solusi dari Ustazah mungkin kita coba untuk mencari bersama-sama terlebih dahulu agar ya Mbak Sauda juga bisa terhindar dari tuduhannya Mbak Hanim. Gimana? Apa kita boleh untuk mencari bersama-sama? Ya harusnya sih gitu dari tadi, biar semua tuh clear gitu loh, gak tuduh-tuduhan. Gimana lagi coba, kan nggak ada orang di kamar emang selain kita berempat. Ya, tapi sebelum Mbak Hanim menyampaikan Mbak Sauda, ini Mbak Hanim pasti dalam keadaan emosi ya, pantesan tadi kayak Ustazah itu dengar dari jauh kok ada ribut-ribut. Nah, sebelumnya Hanim udah ngomong baik-baik nggak sama Sauda atau langsung emosi atau gimana? Mana ada gitu. Ya namanya juga orang panik. Nah, jadi sebelum menuduh lebih baik kayak jangan emosi dulu, ngomong baik-baik. Dari jauh loh Ustazah dengar kayak rame-rame kenapa gitu. Nah, jadi ya dari permasalahan kalian menurut Ustazah sepertinya kita harus mencari bersama-sama dulu dengan kepala yang dingin. Oke? Oke Ustazah. Tuh akhirnya, tapi alhamdulillah juga ketemu.
Tapi kasihan udah jadinya. Aku kemarin kan nuduh dia. Kayaknya aku harus minta maaf deh. Sadaqallahul azim. Ini si Ustazah Ya kenapa Hani? mau mengabarkan sesuatu. Kenapa? Mengabarkan apa? Sini duduk dulu. Ini kerudung aku udah ketemu. Oh yang kasus yang tadi. Iya. Oke. Maaf ya Ustazah jadi ngerepotin Iya, Ustazah. kalau sama Ustazah sih ya nggak apa-apa. Cuman lebih bagusnya Mbak Hani minta maaf ke Mbak Sauda. Ayo kita ketemu sama Mbak Sauda untuk Iya, aku juga ngerasa bersalah sih sama Sauda karena kan aku mau nggak mau jadi nuduh dia. Nah, karena Mbak Hani sudah merasa bersalah sama Sauda, menurut saya sepertinya Mbak Hani harus nggak harus sekarang untuk meminta maaf sama Sauda. Ayo kita minta maaf sama Sauda. Oke Ustazah. Ya, ayo Mbak Hani. Nah, jadi silahkan nih Mbak Hani menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada Mbak Sauda. Jadi gini, aku mau minta maaf karena kerudung aku udah ketemu nih. Maaf. Karena kemarin aku juga masih panik sih. Soalnya ya gimana lagi kan Rabu itu ada acara penting. Jadi kita kan harus wajib pakai baju batik, pakai kerudung abu-abu. Jadi aku udah panik banget sampai nuduh kamu. Aku bener-bener ngerasa bersalah. Jadi aku bener-bener pengen minta maaf dan semoga kamu menerima permintaan maafku ya. Nah, jadi gimana Mbak Sauda, permintaan maafnya Mbak Hani apakah diterima atau ada yang mengganggu pikiran atau hati Mbak Sauda? Boleh disampaikan kepada Mbak Hani sekarang. Ya, jadi sebenarnya tuh aku juga mau minta maaf sih soal itu kan aku juga kebawa marah sama Hani. Soalnya kaget gitu kok dia nuduh aku. Ya harusnya sih aku bisa bantu dia sih, kayak tanya-tanya kenapa hilang, terus terakhir gimana ya. Intinya sih bantu dia buat nyari, cuma aku ya nggak ngelakuin itu sih. Aku juga minta maaf sama Hani. Mungkin kalau aku bantu sebabnya bisa ketemu lebih cepet. Hani juga marah sama kamu. Oke, aku bener-bener minta maaf ya. Ya, aku juga minta maaf Hani. Ya, semoga pertemanan kita nggak sering bertengkar kayak gini lagi ya. Oke, nah gini kan adem ayem, bagus. Nah, jadi dari permasalahan kalian ini, kira-kira dari pendapat kalian apa nih yang bisa disimpulkan dari Mbak Hanim dulu deh? Kalau dari aku mungkin pelajaran yang bisa aku dapat, lain kali jangan asal menuduh orang tanpa bukti, karena nantinya orang itu juga pasti akan ngerasa kesel dan malah memperburuk keadaan. Oke, kalau dari Mbak Sauda? Kalau dari aku sih ya kalau bisa sih dengerin teman waktu ngomong sih dia maunya apa, nggak langsung ikut ke bawah emosi. Lebih apa ya, kita tuh lebih memahami dia itu maunya apa gitu sih. Oke, dari pendapat yang kalian sampaikan semuanya benar, dan yang bisa Ustazah ambil kesimpulannya adalah kalau misalnya teman kalian ada dalam kesusahan atau dalam butuh bantuan, mungkin pertama jangan emosi dulu, dan sampaikan apa yang kalian ingat dengan baik-baik agar teman kalian juga bisa memahami dan tidak tersulut emosi. Jadi kita bisa sama-sama untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, mungkin seperti itu. Dan kira-kira dari kasus ini apakah ada yang ingin disampaikan lagi untuk Mbak Hanim dan Mbak Sauda? Aku mau menyampaikan terima kasih juga sih ke Ustazah karena udah mau membantu kita dan membantu aku juga khususnya untuk mencari kerudung ini. Ya, sama-sama, tidak apa-apa. Itu karena udah tugas Ustazah juga untuk mengasuh kalian, membimbing kalian. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Ustazah. Oke.